Terima kasih buat nonton video pada saya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar ilmu politik berdasarkan buku dasar politik Merembolia dari bab 8 sampai dengan bab 12. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Emil Franky Neno. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Cendana, Fakultas Fisik Prodi Sosiologi semester 9. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pengantar. Seperti telah diterangkan di muka Undang-Undang Dasar antara lain merupakan pencatatan registrasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Dalam bab ini, soal pembagian kekuasaan akan dibahas lebih jauh secara visual. Dampaknya bahwa kekuasaan dapat dibagi menjadi dua cara. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatan, dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak mengalami persoalan federalisme di dalam teori kenegaraan. Persoalan tersebut menyangkut persoalan mengenai bentuk negara dan persoalan negara tersusun, yaitu khususnya mengenai federal dan konfederasi. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstrim dan entret bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat penyelenggaraan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara. Dengan itu, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Negara federal, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggara kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintahan federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Yang pertama, Amerika. Dalam abad 18 ada 13 negara yang berdaulat, kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konferensi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. Jerman. Sebelum masa Napoleon ada lebih dari 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi Suci. Belanda pada tahun 1979 mulai dengan konfederasi yang lama, yaitu United Province of the Netherlands yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Beberapa negara federal. Boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara federal yang sama. Menurut Strong, perbedaan-perbedaan itu dapat dalam dua hal. Yang pertama itu cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang punya wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara. Perkembangan konsep teori politik memisahkan kekuatan menjadi pembagian kekuasaan. Pertama, teori politik adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaliknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pemerintahan juga berkejamuan di bidang yudikatif, misalnya di Indonesia dalam sengketa perumahan, dalam konflik pajak. Begitu pula dalam penafsiran undang-undang pemerintahan juga membuat undang-undang oleh karena adanya yang disebut di atas. Maka ada kecenderungan untuk menafsirkan trias politika tidak lagi sebagai pemisah kekuasaan, tetapi sebagai pembagian kekuasaan. Di Indonesia tidak menganut paham separation of power, tapi division of power. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif, kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif di negara-negara demokrasi. Badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota legislatif.
biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nah, strong demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa atau suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya bertanggung jawab tindak-tindakan kepada mayoritas itu. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang politik. Kecuali ini beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi dari perkembangannya telah kita ketahui bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang mutlak dan murni tersebut tidak mungkin dipraktikkan di zaman modern karena tugas negara dalam abad ini sudah demikian kompleksnya sehingga doktrin itu diartikan sebagai pembagian kekuasaan, artinya hanya fungsi pokoknya yang dipisahkan, sedangkan selebihnya dari tiga cabang kekuasaan itu berjalin satu sama lain. Partisipasi politik. Nah, sifat dan definisi partisipasi politik sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik di negara demokrasi biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intervensinya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak insentif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang bisa kita rasakan prosesnya sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum besar sekali jumlahnya, sebaliknya kecil sekali jumlahnya orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Partisipasi politik negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi masa umumnya diakui keajarannya karena secara formal berkuasa atas ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat produktif kuat dan berideologi kuat. Partisipasi politik dari negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dia dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Beberapa jenis kelompok. Kelompok anonim itu kelompok ini tidak mempunyai organisasi tapi individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Yang kedua itu kelompok nasionalis. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada anak saudara, kerabat agama, wilayah, kelompok etnis dan pekerjaan. Yang berikut itu kelompok institusional. Kelompok formal yang berada dalam satu atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Kelompok asosiasional terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis dan agama, dan lembaga swadaya masyarakat LSM Indonesia dengan NSM serta kelompok kepentingan, dan dalam banyak hal terinspirasi oleh koleganya yang dari luar negeri. Ideologi serta cara kerjanya pun banyak miripnya. Umumnya LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Partisipasi politik Manula, Nixon, Moments, dan kelompok-kelompok kepentingan. Salah satu sebab adalah bahwa orang mulai menyadari bahwa suara satu orang misalnya dalam pemilihan umum sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Lalu kegiatan pengumpulannya diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok diharapkan tuntunan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Di masa ini, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Secara perkembangan partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat pada awal perkembangannya pada akhir dekade 18-an. Di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Definisi partai politik.
Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan. Bagi pemimpin, partainya berdasarkan kekuasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material. Fungsi partai politik di negara demokratis. Partai politik dapat menjalankan fungsinya sesuai hakikatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Klasifikasi sistem kepartaian. Nah, di atas telah dibahas macam-macam jenis partai, akan tetapi beberapa sarjana menganggap perlu analisis ini, ditambah dengan meneliti perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu. Analisis semacam ini dinamakan sistem kepartaian. Pertama kali dibentangi oleh Maurice Duverger dalam bukunya Politik Parties. Duverger mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem duipartai, dan sistem multipartai. Benar, pengaruh partai politik turun. Mengapa pengaruh ini terjadi? Pada beberapa sebab yang dapat dikemukakan, antara lain partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili banyak rakyat. Hal ini disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan tumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Partai politik di Indonesia kita terutama mengenal sistem multipartai, sekalipun gejala partai tunggal dan bipartai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem 3 Orsopol dapat dikategorikan sebagai sistem multipartai dengan dominasi ratu partai. Tahun 1998 mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multipartai tanpa dominasi satu partai. Sistem pemilihan umum dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasi, akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu single member, yang kedua itu multi member. Keuntungan dari kelemahan kedua sistem. Keuntungan sistem pertama itu sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik memilih hanya satu. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal dengan komunitasnya sehingga hubungan dengan konten lebih erat. Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distorsian efek pada meraih suara menilai. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Kelemahan sistem distrik. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai dan calonnya kalah dalam satu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional. Sistem pemilihan umum Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dalam pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1995 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Sebab pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat menuntut adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih, kiranya saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon